Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Hari ini kita akan bahas lagi tentang tema 9. Kalau tadi kita sudah belajar tentang tema 8, sekarang tema 9 yang baik materinya ilmu pengetahuan. Jadi, mumpung ada Khalidnya lagi bobo, jadi Ustazah siapkan video ini buat kalian. Oke, di tema 9 ini IPA-nya tuh belajar tentang zat tunggal, zat campuran gitu ya. Oke, kalau teman-teman mau buka, boleh saya bimbing ya. Buka di halaman 95 ya. Oke, kita lihat tuh situ tuh ada yang namanya zat tunggal dan zat campuran. Jadi kalau zat tunggal adalah materi yang tersusun dari satu jenis zat. Ya, contohnya apa? Coba sebutin. Ya, betul banget. Ada emas, perak, gula, garam dapur, kayu. Terus kemarin kalian juga udah tahu ya tentang zat tunggal tuh dari yang kemarin kalian sebutin pas lagi belajar di sekolah. Ada juga air gitu kan. Kemudian campuran. Nah, kalau campuran berarti materi berupa kumpulan dari dua zat atau lebih. Contohnya apa? Ya, betul. Ada air teh, air kopi, kopi susu, es campur, es buah. Enak banget ya. Jadi ngebayang. Ada es krim juga tuh juga campuran ya. Oke, kalau di sini di bukunya tuh tentang es teh manis. Ya, yang suka kita minum tuh kadang-kadang pagi-pagi. Oke, kita lanjut lagi ke halaman. Jadi tahu ya, zat tunggal dan zat campuran ya. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman berapa ya? Oke, ke halaman 109. Nah, di sini kita kan udah percobaan ya. Ada percampuran zat, ada air dan kecap. Kemarin kita udah belajar 12 campuran ya. Nah, sini di muatan ini jadi ternyata tuh campuran ada jenisnya. Ada campuran homogen, ada campuran apa lagi? Ya, heterogen. Nah, kalau campuran homogen contohnya apa? Ada yang tahu, Bu? Ya, air dengan kecap ya dicampur, diaduk gitu ya. Nanti campuran homogen. Apalagi kalau air dan tanah merah gimana? Nah, kalau kemarin kita nyobanya pakai pasir ya, yang asid bawah ya. Jadi air dengan tanah diaduk, ternyata di bawahnya masih ada endapan. Nah, itu namanya campuran heterogen begitu. Jadi kalian harus tahu tuh apa sih pengertiannya campuran homogen dan apa sih pengertian campuran heterogen. Nah, jadi campuran homogen adalah campuran dua atau lebih zat yang terlarut sempurna ya. Ingat, dua atau lebih zat yang terlarut sempurna. Contohnya apa? Air garam. Jadi garam pas diaduk ke air itu tidak mencari endapan gitu dan tampak bening, tapi terasa asin ya. Jadi tidak meninggalkan sifat si garam yang asin. Nah, kalau campuran heterogen adalah campuran dua atau lebih zat yang tidak terlarut sempurna. Jadi nanti kalian kalau jawab soal harusnya lengkap ya. Kalau nggak lengkap, nilainya juga nggak lengkap. Contohnya apa? Kayak air pakai campur pasir. Terus sekarang juga kalau minum kopi ya, kopi hitam tuh kan suka ada endapannya. Suka nggak ayahnya minum kopi? Kalau diaduk, nah itu tuh bagian bawahnya tuh suka ada endapannya kan. Nah, itu namanya juga campuran heterogen begitu. Nah, contohnya juga kayak kalau air teh apa kira-kira? Ya, campuran homogen. Tapi kalau seandainya nih kalian jajan di kantin air teh terus dikasih es batu, nah itu juga campuran namanya. Tapi kan kita masih bisa lihat ya si es batunya ya. Nah, itu namanya campuran heterogen ya teman-teman begitu. Dan oh iya, satu lagi, ternyata kan tadi kita udah belajar tentang zat tunggal sama campuran. Kalau campuran itu dibagi jadi dua.
campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, zat tunggal juga dibagi jadi dua, yaitu ada yang disebut dengan unsur dan ada yang disebut dengan senyawa. Kalau unsur berarti zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan dengan reaksi kimia, dengan gitu ya reaksi kimia. Tapi kalau seandainya senyawa itu adalah zat tunggal yang masih bisa dipisahkan dengan reaksi kimia. Contohnya apa? Nah, yang nggak hirup tuh oksigen itu contohnya dari zat tunggal yang sifatnya unsur. Tapi kalau yang kita minum, salah tuh ya. Nah, kalau yang kita minum itu air, nah itu lambangnya itu H2O. Berarti H-nya dari hidrogen, O-nya dari oksigen. Ya, jadi kenapa salah? Zat tunggal juga dibagi dua, unsur dan senyawa. Terus, oke, apalagi ya? Apalagi. Oke, setelah saya lihat ternyata itu aja ya. Jadi di materi yang ke-9 ini IPA-nya lebih simpel ya, tentang zat tunggal, campuran, terus zat tunggal dibagi dua, campuran juga dibagi dua. Nah, itu teman-teman silakan cari contoh-contohnya ya, terutama contoh-contoh di kehidupan sehari-hari. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.